karena mereka dibunuh oleh para teroris ini. Kebijakan Amerika Serikat ya memang selalu pro Israel, dan perang Amerika Serikat di Timur Tengah kalau dicek itu pasti demi kepentingan Israel gitu. Iran adalah ancaman besar di situ. Sejak 28 Desember 2025 terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran. Sebagian menganggap ini adalah dampak dari buruknya pengelolaan pemerintahan di Iran yang berdampak pada anjloknya perekonomian Iran. Sebagian lagi mengatakan bahwa ini tidak lepas dari campur tangan Amerika Serikat, khususnya ingin mengendalikan minyak di Iran, juga menegaskan posisi geopolitiknya di Timur Tengah. Amerika Serikat melalui Donald Trump menyatakan bahwa dia akan memberikan dukungan penuh kepada para demonstran, bahkan tidak segan untuk memberikan serangan atau invasi militer kepada Iran. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di Iran? Saat ini saya bersama dengan Ibu Dina Sulaiman, seorang pakar geopolitik Timur Tengah. Selamat pagi Ibu Dina. Selamat pagi Mbak Irza. Oke, membahas tentang Iran dan juga Timur Tengah serta Amerika Serikat itu adalah sebuah bahasan yang rumit dan panjang. Saya ingin memulai dari satu pertanyaan. Apa trigger utama demonstrasi Iran pada hari ini, Ibu? Ya, kalau dari trigger sebenarnya sudah jelas, dan itu juga diakui juga oleh media-media resmi Iran sendiri bahwa ini adalah masalah ekonomi. Itu terjadi awalnya para pemilik toko di Bazar Teheran. Bazar Teheran tuh kompleks perdagangan yang luas banget, terus kesana tuh kayak labirin gitu. Jadi saking luasnya itu. Dan berbagai jenis barang dijual di sana. Nah, itu para pedagang di sana itu karena nilai tukar dolar betul-betul tinggi, rialnya jatuh terhadap dolar, sementara mereka kan berkepentingan ya dengan nilai dolar ini. Ya mereka melakukan aksi demo. Nah, demonstrasi ini awalnya baik-baik saja, dan sama sekali tidak ada kekerasan atau apa gitu kan. Tapi kemudian meluas ya ke berbagai kota. Betul. Sampai ke hampir seluruh provinsi Iran. Sebenarnya nggak sampai seluruh ya, sekitar 20 titik lah gitu ya, 20 lokasi. Nah, waktu itu awalnya juga masih terkendali situasinya, tapi kemudian di tanggal 8, nah 8 itu Januari yang puncaknya di situ 2025. tuh. 8 Januari itu ini anaknya Shah Iran yang mengungsi ke Amerika Serikat ya, Pahlavi itu dia menyerukan tuh ke orang-orang Iran, suruh turun ke jalan gitu kan. Kami siap membantu dan seterusnya. Nah, mulai itu ini tiba-tiba saja muncul orang-orang yang bersenjata dan memang membunuh banyak orang gitu. Jadi sehingga memang akhirnya kan dibuka ya angka kematian oleh pemerintah Iran secara resmi itu sekitar 3.117 ya. Yang tewas. Nah, itu waktu itu tuh kejadian. Jadi betul-betul, dan akhirnya memang dibuka kan CCTV segala yang bukti-bukti video, memang ada orang-orang yang bersenjata, dan itu kelihatan terkoordinir, dan memang membunuh ya orang-orang, warga sipil dibunuh, kemudian masjid dibakar, rumah sakit, mobil-mobil pemadam kebakaran. Orang bersenjata ini dari pihak mana, Ibu? Ya, seruan mereka kan anti pemerintah ya. Mereka menginginkan pemerintah yang sekarang yang memang berhaluan Islam gitu ya, itu ditumbangkan. Nah, itu kan tanggal 8 tuh, itu betul-betul chaos waktu itu. Nah, tanggal 9 ada seruan lagi, dan di saat yang sama juga Trump juga nulis di truth-nya itu di medsosnya, ini kalau pemerintah Iran melakukan kekerasan atau membunuh demonstran, kami akan turun tangan gitu kan. Nah, di tanggal 9 itu juga anaknya Shah ini yang pengen berkuasa lagi ini kembali menyerukan lagi. Nah, tanggal 9 itu pemerintah Iran ngasih tahu sebaiknya di rumah saja warga, sehingga memang warga yang
tidak terlibat dalam gerakan ini, gerakan mereka udah nyebut kudeta ya di media-media Iran sudah Beberapa. menyebutnya ini kayaknya udah kudeta ini, Ya, udah percobaan kudeta. percobaan Nah, kudeta. jadi rakyat warga biasa ada di rumah. Nah, waktu itulah militer Iran diturunkan untuk ini ya menanggulangi orang-orang yang bersenjata ini dan kemudian internet juga Diputus, diputus. betul. Nah, yang menarik ketika internet diputus ini justru ini kan Iran tuh sebenarnya dia punya sistem internet internal ya. Iya, betul. Nah, bahkan telegramnya itu atau chatnya itu juga punya sendiri di dalam. Jadi mereka sesama orang Iran bisa berkomunikasi. Nah, itu internet itu diputus, ternyata masih ada yang bisa berkomunikasi dengan internet. Oke. Ternyata berarti kan mereka punya jaringan Yang lain sendiri. ya. Ketahuanlah punya Starlink kan. Ya, Nah, betul. nah Itu muncul di media-media sehingga tentang Starlink. langsung ketahuan kan Aha. titik-titik orang-orang yang masih ada jaringan internetnya. Oke. Makanya itu juga yang titik balik ya ketika Iya. situasi bisa terkendali itu karena langsung terdeteksi nih di mana saja orang-orang yang masih berkomunikasi dengan pihak luar, menerima komando dan seterusnya. Makanya tanggal 9 itu memang betul ada penangkapan besar-besaran ya terhadap orang-orang yang bersenjata Jadi ini. perihal apakah korban jiwa ini dampak dari militer Iran atau dari dalam atau ada antek asing dalam hal ini masih berseliweran ya Ibu ya? Kalau data dari pemerintah Iran sendiri mereka udah menyatakan itu kalau saya ini ya 3.117 kalau saya nggak salah, tapi 3.100 lebih lah. Mereka mengatakan 2.400-nya itu warga sipil dan mereka sebut syuhada. Syuhada, iya. Nah, syuhada kenapa? Karena mereka dibunuh oleh para teroris ini gitu ya. Dan Oke. gaya pembunuhannya itu juga ala-ala ISIS ya. Jadi bukan dibunuh oleh tentara Iran? Yang 600 ini yang dibunuh. 600 ini yang para pelaku kekerasan ini. Yang 2.400 itu warga sipil yang dibunuh, termasuk juga polisi, aparat juga terbunuh yang 2.400. Yang 600-an inilah yang memang dibunuh dalam itu ya, dalam istilahnya kan udah pertempuran ya ketika mereka melakukan kekerasan lalu aparat turun tangan ya mereka ini yang tewas dibunuh gitu. Sehingga yang 2.400 itu karena mereka korban, makanya istilah di media Iran disebutnya syahid, syuhada gitu ya. Dan ya kemudian itu tanggal 9 ya, tanggal 9, tanggal 10, kemudian tanggal 12 rakyat Iran turun ke jalan dan itu jumlahnya jauh lebih besar. Untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah dan marah ya kepada orang-orang ini. Kenapa kok kan 2.400 banyak banget ya, berarti kan rakyat yang nggak tahu apa-apa dan menjadi kebanyakan itu korban orang-orang gitu. yang nggak sengaja aja, maksudnya betul-betul sedang di jalan atau dia ada di rumah sakit. Kan rumah sakit juga dibakar, pasien yang ada di rumah sakit Masjid itu pun kan juga menjadi jadi orang-orang yang mereka nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dibunuhi, sehingga itu memunculkan kemarahan rakyat, sehingga intinya gini, berbalik gitu situasinya ya, berbalik bahwa mereka nggak puas soal ekonomi, mengeluhkan ekonomi itu iya gitu. Tapi ketika ngelihat loh ini ada apa kok malah membunuhi sesama rakyat. Benar, gitu ini ya. menarik Ibu, tapi kita keep dulu. Sebelum ke situ, saya ingin bertanya kepada Ibu gitu ya. Iran ini sudah mendapati sanksi dari Amerika Serikat sepanjang mungkin kurang lebih 47 tahun embargo ekonomi gitu ya. Sejak 80-an. Sejak 80-an gitu ya. Nah, bagaimana sih Iran bertahan selama itu? Gitu, Ibu. Ya, mungkin sebenarnya dari kita runut dulu kenapa sih kok harus diembargo ya? Ya karena memang Iran itu kan menggulingkan di tahun 1979 ya. Betul, Rakyat revolusi Iran melalui aksi demo. Jadi emang orang Iran tuh suka demo memang. Ya maksudnya itu udah jadi budaya mereka gitu. Jadi kalau orang turun ke jalan itu tuh udah biasa gitu ya. Baik itu protes atau mendukung gitu. Itu semudah itu ngajak orang demo. Saya waktu di Teheran juga pernah waktu itu naik taksi itu kan radio ya, didengerin radio, gini aja, ya besok kita demo ya. Artinya tapi ya dikasih tahu ya ini demonstrasinya untuk ini ya, waktu itu ada korban yang gugur syahid di Suriah ya karena aksi kan banyak aksi terorisme juga di Suriah waktu itu. Nah
Intinya seperti itu. Nah, 1979 itu kan menggulingkan Shah Pahlavi yang memang sangat dekat dengan Amerika. Bahkan disebut sebagai bonekanya Amerika Betul. Serikat Terus ya. minyak-minyaknya Iran yang tadinya dikuasai oleh Amerika diambil alih, Betul. dinasionalisasi. Terus kemudian sejak awal juga menyatakan dukungan kepada Palestina. Nah, hal-hal itu yang membuat kemudian Amerika ingin menggulingkan pemerintahan baru ini. Oke. Salah satu caranya yang dikira akan efektif itu mengembargo, karena kalau rakyat sulit menghadapi ekonomi yang sedemikian berat pasti akan protes kan sama pemerintahnya. Ya, ya. Yang diharapkan seperti itu, tapi Betul. ternyata bisa bertahan ya. Betul. Strategi Amerika ini kan terkenal dengan rezim change ya. Jadi ketika nggak cocok, tumbangkan aja lah betul. rezimnya, ganti aja presidennya Iya, dengan iya. presiden yang dekat dengan atau pro kepada Amerika gitu. Langkah pertama adalah embargo ekonomi yang kemudian menuju ke langkah kedua membuat demonstrasi yang besar sehingga seolah-olah penurunan atau kudeta itu dilakukan dari dalam gitu. Padahal itu adalah cara Amerika untuk terlibat dalam pengulingan rezim. Termasuk ke langkah ketiga fragmentasi gitu ya, fragmentasi masyarakat, dan kemudian langkah keempat invasi militer. Itu yang pola itu yang banyak dilakukan oleh dan Amerika Serikat. Yang jadi korban bukan cuma Iran kan, ada Betul. sekitar 70-an negara yang sejak tahun 45 ya, yang jadi korban intervensi Amerika langsung maupun nggak langsung. Tapi intinya pengennya penggulingan rezim itu. Nah, kalau nggak cocok gulingkan. Ya. Soal penggulingan rezim ini menarik Ibu. Iran memiliki sistem pemerintahan yang khas Republik Islam Iran gitu ya. Nah, kemudian Iran juga memiliki presiden dan memiliki apa yang disebut sebagai leader. Apakah itu yang membuat rezim di Iran ini bisa bertahan selama itu menghadapi serangan embargo Amerika Serikat? Atau ada faktor lain, misal tadi ya dari masyarakatnya yang memiliki budaya literasi politik, mungkin bisa disebut literasi politiknya tinggi gitu, sehingga kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu gitu. Dan kalau saya tidak salah, di masjid-masjid di Iran itu juga menyerukan apa ya, politik luar negeri Iran itu disampaikan melalui dakwah di masjid-masjid, sehingga literasi politiknya memang benar tinggi gitu. Apakah itu juga yang membuat Iran ini seperti tahan banting gitu Ibu? Ya, semua yang tadi Mbak Irza sebut tuh betul, tapi saling melengkapi gitu ya. Mungkin kalau bisa mulai saya jelaskan dari sisi sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan di Iran itu sebenarnya demokratis loh. Artinya semuanya itu lewat pemilu. Presiden dipilih lewat pemilu 4 tahun sekali, anggota parlemen dipilih lewat pemilu 4 tahun sekali. Tapi ada satu yang khas, yaitu pemilu untuk memilih ulama. Jadi ada yang satu dewan yang disebut dewan pakar ya, atau dewan ulama. Tapi sebenarnya nggak harus ulama ya, pakar arti ahli gitu ya. Kalau di bahasa Inggris ini ya, Council of Expert ya, expert lah ahli. Jadi ahlinya bisa ahli agama, ahli hukum, ahli ekonomi kayak gitu. Nah di situ masyarakat mencalonkan ulama atau ahli pilihan mereka, kemudian duduk yang sudah terpilih dalam pemilu ini duduk di sebuah dewan yang disebut dewan pakar ini. Nah mereka sidang di antara mereka sendiri nih gitu untuk memilih satu leader. Nah leader ini kriterianya adalah yaitu tadi punya keilmuan agama yang mumpuni yang sampai gitu. Nah kalau di Iran itu hierarki ulama tuh jelas gitu. Jadi ada sekolah, maksudnya kayak di kita tuh misalnya kalau di Indonesia wajib lulus UIN misalnya kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya lulusan HI Unpad bisa nggak jadi ulama? Nggak bisa ya. Ya jadi kalau memang harus sekolahnya jelas gitu ya, kuliahnya jelas sampai mana. Nah sampai kalau yang sudah tahap ayatullah itu tuh yang tertingginya. Nah ini yang bisa jadi leader. Sehingga keputusan-keputusan politik itu sebenarnya kalau leader itu dia mengawasi aja. Bukan berarti dia yang memerintahkan segala sesuatunya, enggak. Tapi ngasih apa ya, ngasih warning atau ngasih peringatan, misalnya nih tentang JCPOA perjanjian nuklir. Itu sebenarnya leader tuh berkali-kali ngomong
hati-hati kalau sama Amerika, jangan percaya sama Amerika. Ya, Tapi waktu itu kan di era Rouhani kan ditandatanganin juga tuh. betul. Nah, padahal Iran tuh ngasih konsesi banyak ya, bersedia proyek satelitnya diberhentikan, bersedia anggaran militernya dipotong sekian puluh persen, 40%, bersedia mesin-mesin pengayaan uraniumnya tuh dimusnahkan. Oke. Dengan harapan Iran dicabut embargonya. Betul. Nah Ternyata itu sudah dilakukan, ternyata nggak tidak. dicabut embargonya, sehingga balik lagi tuh leadernya jangan percaya Amerika gitu. Iya, Tapi iya. proses demokrasi karena presiden dipilih oleh rakyat, kalau keputusan presidennya tetap mau tanda tangan, ya dia nggak ngambil nggak bersikap diktator gitu. Oh. Nah balik ke embargo karena memang ini sistemnya Republik Islam, terus yang ada leader yang memang secara berkala memberikan pengarahan agama. Nah itu memberikan biasanya memberikan penguatan untuk oke, kita bersabar menghadapi embargo ini. Kenapa? Karena ada tujuan yang lebih besar, kita melawan imperialisme dunia, Oke. kita membantu Palestina. Nah kayak gitu. Jadi sisi spiritualnya dibangkitkan ya. Betul, Mungkin betul. karena itu bisa bertahan sampai puluhan tahun di embargo. Iya, iya. Plus juga mereka berusaha swasembada juga gitu kan. Jadi bukan berarti sebenarnya kalau dibilang Iran susah tuh nggak susah kayak standar kita ya, beda. Kalau dari sisi Human Development Index-nya kan Iran jauh di atas kita ya. Betul. Jadi kalau disebut miskin susah itu beda gitu. Nah, Beda itu standar. yang menarik ya Ibu ya. Ketika membandingkan nilai tukar rial Iran dengan dolar yang saat ini tembus lebih dari 140.000 rial, atau kalau diuangkan rupiah sekitar 1.500.000 ya Ibu ya. Jadi bayangkan teman-teman, $1 Amerika Serikat itu seharga 1.500.000 gitu di Iran. Cuman kondisi real di masyarakat yang dialami oleh masyarakat di Iran itu mendapatkan banyak subsidi gitu ya Ibu ya. Betul. Sekolah gratis, kesehatan gratis, kemudian sampai universitas negeri, gitu, ya. sampai universitas gratis, kemudian kebutuhan pokok, listrik, air, Ya, banyak gas subsidi. itu juga sangat disubsidi. Bahkan harganya 1 bulan itu mungkin sekitar hanya 50.000 rupiah saja. Betul gitu ya Ibu ya. Nah kemudian juga untuk bahan pangan itu juga banyak sekali disubsidi. Artinya di sini pemerintah sebenarnya juga memberikan bertanggung jawab, dalam artian bertanggung jawab kepada rakyatnya. Maka yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu, bagaimana kemudian di luar sana atau di luar Iran ada yang oposisi? Apakah mereka yang dalam tanda kutip tidak suka dengan pola rezim ini, atau mereka sudah boneka daripada Amerika, atau bagaimana ini Ibu? Baik waktu 1979 itu yang revolusi Islam kemudian menggulingkan Syah Pahlavi itu kan banyak kroninya Syah ya. Maksud saya gini, di sebuah negara dimanapun pasti ada yang memang dekat dengan penguasa, pasti banyak yang mengambil keuntungan dari sistem gitu ya. Dan kemudian mereka ini waktu itu sekitar 2 juta orang keluar loh dari Iran. Kabur. Kenapa? Karena takut, dipikir wah nanti pemerintahan Islam nanti kita, karena bayangannya mengerikan ya, wah nanti kita dibunuh kayak gitu kan. Jadi mereka melarikan diri waktu itu sekitar 2 juta orang di tahap awal. Nah yang ada di Amerika, di Eropa sekarang ya keturunan-keturunannya yang dulu-dulu pergi itu gitu ya. Padahal yang terjadi di Iran kemudian ada referendum kan. Jadi bukan tiba-tiba saja mengambil alih pemerintahan, enggak, tapi waktu itu Imam Khomeini menyuruh agar referendum dilakukan supaya ada legitimasi dari bawah gitu. Setuju nggak dengan Republik Islam? Nah, waktu itu referendumnya juga diawasi oleh pengawas internasional juga didatangkan, dan waktu itu 99% atau 98% ya, pokoknya tinggi sekali setuju. Karena waktu itu pilihannya coba setuju atau nggak setuju gitu ya. Setuju nggak dengan Republik Islam? Karena apa kata Imam Khomeini waktu kan beliau yang memimpin aksi-aksi demo itu ya. Kalau nggak pemerintahan Islam ya udah saya di luar lagi. Nah silahkan bikin pemerintahan sendiri, tapi saya nggak terlibat. Saya kan kalau memang rakyat tidak menghendaki. Ternyata kan
Rakyat menghendaki rakyatnya itu. menghendaki ada Ya. Republik Islam. Nah, barulah kemudian dibikin dewan yang menyusun undang-undang. Nah, Oke. undang-undang baru pun referendum lagi Iya, gitu loh. iya, Ini iya. setuju nggak dengan undang-undang seperti ini? Mhm, mhm. Sehingga prosesnya itu sebenarnya proses yang memenuhi syarat-syarat Betul, demokrasi ya. ya, seperti itu. Nah, sekarang yang di luar ini Mhm. ya pasti dirugikan kan. Misalnya mereka tadinya punya bisnis apa I see, segalanya. ya. Makanya mereka memang betul-betul ingin kembali ke Iran, terutama si anak raja ini ya, Pahlavi ini pengen Menguasai kembali lagi ya. berkuasa lagi. Nah, mereka didukung atau didanai oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat berkepentingan ya supaya ada pemerintahan yang tidak anti Amerika, yang tidak anti Israel di Iran Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, itu yang membuat orang-orang di diaspora Iran itu melakukan banyak aksi yang aksi demo gitu ya. Nah, Dan yang itu. menariknya kan aksi demo kalau di diaspora Iran tuh banyak yang bendera Iran yang dikibarkan tuh bendera Air-Asia yang gambar singa itu, Iya. plus bendera Israel bersama-sama tuh gitu Bahkan kan. ketika ada demonstrasi ini kan ada dukungan juga. Kami dukung dari jauh. Nah, Kalau iya. kalian ingin menumbangkan rezim mulai yang sekarang Betul, gitu. betul. Sebelum kita lanjut ke situ, ke posisi geopolitik Iran di Timur Tengah, Ibu. Ibu Dina pernah tinggal nih di Iran selama kurang lebih 8 tahun. Jadi tahu betul bagaimana Teheran, bagaimana Iran, bagaimana masyarakatnya gitu. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman itu. Dan hal di masyarakat itu apa sih dampaknya ke sisi politik Iran secara domestik? Ya kalau sehari-hari saya temui ya, saya pertama ke sana tuh kuliah, tapi habis itu nggak terus habis gitu apa namanya kerja di Bekerja, betul. apa di sebagai jurnalis. Nah, yang sehari-hari saya temui yang orang Iran tuh outspoken banget. Jadi Oke. kalau nggak puas, nggak apa marah tuh ngomong gitu ya. loh. Jadi nggak takut-takut gitu Oke. ngomong mengkritik pemerintah apa tuh nggak tahu. Kita tuh kalau naik taksi dan dia tahu kita bisa bahasa Iran pasti langsung ngomong, iya ini ya harga-harga tambah tinggi ya gitu kan. Terus kalau macet, jalan macet tuh pemerintah yang salah. Ini nih gara-gara pemerintah gitu. Gitu. Oke. Jadi artinya bebas-bebas aja kita ngomong. Terus di koran pun juga ada disebutnya koran konservatif atau koran reformis. Jadi ada dua jenis koran nih gitu yang kalau koran konservatif udah jelas ya selalu membela pemerintahan Islam. Kalau yang koran yang reformis nih ini apa namanya menginginkan udahlah jangan gak usah keras-keras amat lah sama Amerika misalnya gitu loh. Intinya pengennya ada ya selalu alasannya ekonomi gitu ya. Karena merasa kalau seandainya berbaik-baik dengan Amerika nanti pasti kan kita bisa berdagang, embargo dicabut dan lain-lain gitu kan. Nah, ini mempengaruhi pemilu. Nah, jadi pemilu di Iran itu pasti kayak gantian deh gitu ya. Iya. Jadi dulu itu zaman Khatami itu Presiden Khatami itu masuknya reformis. Oke. Nah, pas zaman itu ada upaya-upaya untuk berbaik-baik dengan Barat. Makanya ada dialog antar peradaban. Dulu kan itu inisiatif dari Khatami ya. Kemudian digantikan Ahmadinejad. Ya. Ahmadinejad Keras konservatif gitu kan. Pokoknya apa namanya Israel ini nih yang yang biang kerok ketidakamanan dunia dan seterusnya. Kemudian digantikan oleh Rohani reformis. Kembali lagi JCPOA di dia berprasangka baiklah dengan Amerika dan Barat gitu kan. Tapi kan ternyata dikadalin juga tuh. Maksudnya ternyata Barat tidak mematuhi isi perjanjian tersebut gitu kan. Digantikan oleh Raisi kan. Nah, tapi kan baru hanya beberapa bulan ya kemudian kan dia meninggal ya sedang naik helikopter berkunjung ke sebuah daerah. Ya ini memang mencurigakan entah apa yang terjadi. Gitu. Kemudian digantikan sekarang oleh Pezeshkian. Pezeshkian ini reformis juga. Nah, sehingga ketika masyarakat Iran itu protes masalah ekonomi, kalau menurut saya ya dampak dari ini ketika menteri-menteri ekonominya reformis biasanya itu agak-agak liberal gitu loh. Kan pada akhirnya samalah kayak di kita ketika ada masalah keputusan ekonominya apa sih yang diambil gitu. Misalnya Pak Purbaya sama Bu Sri Mulyani kan kayak beda ya. Itu kan sebenarnya ya keputusan kadang benar kadang salah gitu ya. Nah itu yang membuat rakyat
akhir-akhir ini kenapa sih kok dolar jatuh, ini pasti salah pemerintah nih. Nah gitu loh. Yang dimaksud pemerintah itu ya eksekutif gitu loh, Eksekutif, ya. bukan sistem gitu. Oke. Nah jadi sebenarnya ketika rakyat turun ke jalan atau yang di jalanan atau yang saya bilang sopir taksi ngomel-ngomel atau saya ketemu di kereta atau di mana dengan ibu-ibu terus iya nih ekonomi susah, maksudnya bukan sistem tapi ini pemerintah nih harusnya berbuat sesuatu dong. Nah Oke. ya itu memang literasi ya, literasi dan keberanian untuk bicara itu saya Oke. pikir itu yang saya temui ya. Jadi bukan negara yang takut ngomong apa Nah, gitu. di dalam negara yang benar-benar diktator dan otoriter pasti akan takut kan untuk Iya, menyuarakan iya. itu gitu. Saya pernah ke negara lain ya, beberapa negara Timur Tengah kelihatan kok nature-nya beda gitu. Ada Oke. yang ada sebuah negara saya pernah datengin, dia tuh kayak ragu-ragu, kayak ngeliat dulu nih saya pro mana nih Oke. ya. Waktu saya ke Suriah, saya sebut aja namanya. Oh. Saya ke Suriah terus ngobrol-ngobrol sama orang Suriah, dia kayak pelan-pelan dulu. Orang mana nih? Maksudnya saya pro ke Oh. siapa nih kayaknya. Ya, Kayak ya, gitu. ya. Kalau dia kan nggak peduli, oh Indonesia ya, tahu nggak ya? Pokoknya jadi bener-bener outspoken banget lah gitu lah, Dan terbuka yang apa gitu. ini apa penghormatan atau apa ya Ibu ya? Mungkin nggak bisa disebut pengkultusan ya, tapi penghormatan terhadap Khamenei atau leader yang bisa berganti siapa aja gitu. Kenapa bisa begitu tinggi? Mungkin kalau jawabannya dari sisi mazhab ya, jadi memang Oke. kan mayoritas orang Iran memang mazhabnya itu mazhab Syiah ya. Mazhab Syiah itu kayak mirip-mirip Katolik ya. Jadi ada satu Oh. pemimpin agama yang memang kata-katanya itu dituruti untuk masalah-masalah ibadah gitu loh. Ya, artinya itu jadi fatwa gitu Oke. loh. Tapi itu kan apa namanya, sistemnya ada yang makanya tadi ada yang sistem, beliau itu ngurusin sebagai guardian ya, penjaga supaya nggak keluar dari, jalur agama ini, tapi kan yang eksekutif dia bergerak juga gitu ya. Oke. Sehingga kalau, misalnya kayak kemarin itu kan udah, rahbarnya ngomong ngasih tahu, ini tuh Amerika yang di belakang ini tuh mereka ingin menghancurkan rakyat Iran dan seterusnya. Pokoknya ngasih inilah, ngasih semangat ya, mereka ya percaya gitu dan terus ngerti aja bahwa oh ya betapa yang para orang-orang perusuh bersenjata ini membunuhi Sipil gitu sesama ya. ya, maksudnya itu kan kita sesama orang Iran gitu, mungkin Iya. mereka ngomongnya gitu ya. Banyak kan pada bikin itu kan konten ya orang-orang Irannya kan. Benar-benar. Mm-mm. Oke, nah kita masuk ke geopolitiknya ini, Ibu ya, ke posisi geopolitik Iran di Timur Tengah. Posisi Iran ini sangat strategis, dia berhadapan dengan Laut Oman dan Teluk Persia, dan dia juga langsung berhadapan dengan Selat Hormuz yang itu adalah jalur minyak hampir atau mungkin bahkan lebih dari 20% minyak dunia itu lewat situ gitu. Nah, bagaimana posisi ini dibaca oleh Amerika Serikat dan sekutunya sehingga Iran adalah ancaman besar di situ? Iya, sebenarnya tuh Iran dianggap ancaman itu bukan posisi di Selat Hormuznya ya, tapi karena Iran itu membantu Palestina. Sebenarnya intinya di Oke, situ loh. oke. Kenapa? Seandainya faktor Israel ini nggak ada, sebenarnya buat Amerika tuh malah bagus kerjasama dengan Iran. Kan minyaknya kaya, Betul, gasnya kaya. betul. Sementara Amerika punya banyak perusahaan minyak. Seandainya berbaik-baik tuh lancar bisnisnya dua negara ini kan nggak ada masalah. Orang Iran ini juga tidak membenci Amerika enggak gitu, tapi rezimnya yang atau rezimnya yang membuat mereka marah karena mengganggu terus kan gitu ya, mengganggu orang Iran terus. Tapi karena ini ada faktor Israel, jadi kebijakan luar negeri Amerika itu doktrinnya adalah keamanan Israel itu keamanannya Amerika. Betul. Sehingga apapun yang mengancam Israel dianggap sebagai ancaman buat Amerika kan gitu. Kenapa kok siapa Iran ini dianggap ancaman besar ya karena memang Iran kan ini ya mau mengirim senjata kan kepada Paling berani untuk ikut campur dalam urusan Palestina ini gitu ya. Iya kan semua negara menyatakan mendukung Palestina, tapi yang Ya. betul-betul ngirim senjata siapa Ya. gitu kan, dan itu diakui oleh para pejuang Palestina sendiri ya. Kalau nggak ada bantuan dari Iran kita nggak punya ini semuanya. Jadi bantuannya itu bantuan dana, bantuan senjata ketika masih bisa dikirim, dan teknologi. Sehingga sekarang kan mereka bikin sendiri ya senjatanya. Yang para pejuang di Gaza ini. Dan itu yang membuat Amerika berusaha supaya
pemerintah Iran ini yang sekarang itu terguling. Nah, kemudian tapi kan mereka melawan, orang Irannya melawan kan dengan cara berbagai cara tadi, misalnya dengan berusaha swasembada dan lain-lain. Tapi Hormuz itu jadi salah satu deterrence kan. Ya, Jadi kalau diserang nih kita tutup kita nih tutup satu nih. ya kayak gitu kan. Kalau Selat Hormuz ditutup memang ekonomi dunia bisa terguncang. chaos ya itu. Iya, sehingga buat Amerika ini juga masih mikir-mikir juga. Mhm, Makanya kan mhm. sebenarnya itu kan tanggal 14 malam itu sebenarnya langit Teheran tuh tutup loh. Udah karena udah Oke. kemungkinan besar Amerika akan menyerang. Ya, ya. Karena memang serangan ini bukannya kong kali kong di belakang, Iya. tapi ketika sebuah negara mau menyerang emang selalu ada pemberitahuan Iya. supaya tidak ada penerbangan sipil yang lewat Betul. gitu. Itu memang ya sudah, itu sama-sama tahu lah gitu ya. Oh, ini jadi Iran tuh udah tahu Amerika akan menyerang 14 malam. Oke. Langit sudah ditutup, pesawat sipil nggak ada, tapi Oke. kan nggak jadi. Iya. Ya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Dan akhirnya kan dibuka sendiri oleh media-media Barat kan. Karena apa? Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar bilang sama Amerika jangan diserang. dong gitu. Jangan dong, Karena jangan dong apa? gitu. Ya karena kan mereka berkepentingan dengan Betul. Selat Persia ini, Teluk Persia, Selat Hormuz. Kalau sampai ditutup mereka akan bermasalah kan gitu. Ya. Terus juga kalau misalnya Iran membalas, yang dibalas pasti nggak akan mungkin Iran nyerang rudal ke Amerika terlalu jauh dari Betul. sisi jangkauan, nggak bisa. Pasti pangkalan militer Amerika dong, Yang ada ya di kan? sebelah-sebelahnya Iya, yang ada di Qatar, Iran yang ya. ada di Saudi Irak. kan gitu, yang ada di Iran. Pasti ke sana ininya balasan yang akan dilakukan oleh Iran, sehingga akhirnya jadi kan tanggal 15 buka lagi. Buka lagi ya, ya. Iya. Oke. Nah, sekarang masuk ke ini ya Ibu ya, tentang perang dunia gitu ya. Kalau kita membaca posisi Iran di sini itu tidak lepas dari bagaimana manuver Amerika Serikat ke Venezuela, ke Greenland gitu, termasuk juga ke Iran gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang sedang terjadi tentang apa ini? Kalau saya menyebutnya Iran itu bukan panggung utamanya gitu. Bisa jadi panggung utamanya adalah Eropa. Penguasaan terhadap Greenland yang dia juga kaya sumber daya. Kenapa gitu? Karena Amerika tahu sulit sekali untuk membobol Iran gitu. Sehingga ini mungkin jadi pengecoh atau seperti apa gitu ya. Tapi intinya adalah Donald Trump ketika dia maju dan kemudian memenangi presiden di Amerika Serikat, itu didukung oleh bisnis-bisnis besar yang butuh sumber daya alam yang juga besar gitu. Sehingga Donald Trump di sini dengan logika bisnisnya untuk menjalankan pemerintahan Amerika Serikat juga berpikir gimana nih dapat sumber daya alam yang baru. Maka dia mengecoh salah satunya Venezuela yang dia mendapatkan keuntungan di situ. Yang kedua Iran dikecoh lagi yang hasilnya agak sulit atau saya menyebutnya ini hampir kecil kemungkinannya gitu. Kemudian dia ke Greenland gitu. Nah, bagaimana Ibu Dina membaca fenomena global ini yang terjadi bebarengan gitu? Ya, kalau kita zoom out ya sebenarnya saya pikir ini bukan sekedar Trump saja ya, tapi presiden-presiden Amerika sebelumnya itu selalu didukung oleh bisnismen, ya, dan kebanyakan bisnismen ini pro Israel, makanya kebijakan Amerika Serikat ya memang selalu pro Israel, dan perang Amerika Serikat di Timur Tengah kalau dicek itu pasti demi kepentingan Israel gitu kan. Dan itu udah ditulis oleh itu kan Profesor Mearsheimer ya di bukunya kan. Israel Lobby ya. Nah, itu kemudian kalau yang sekarang gimana? Kalau saya pikir saat ini Amerika itu sudah jauh berkurang ya ininya powernya. Terus ekonominya juga semakin sulit, defisit terus. Utang publik ya tambah besar. Nah, Trump itu sebenarnya melanjutkan apa yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, itu penguasaan sumber daya alam baik dengan bujukan maupun dengan kekerasan. Cuma bedanya Trump ini belak-belakan, ya kan? Kan sebelumnya juga Amerika juga begitu-begitu juga berusaha menguasai sumber daya alam di berbagai dunia, baik dengan baik-baik gitu kan, atau dengan kekerasan, invasi, agresi. Nah, Trump ini kenapa kok ke Venezuela misalnya sampai menculik presiden Venezuela?
karena Venezuela kaya minyak. Nomor 1 di dunia. Ya, tapi kalau kita gali lagi sebenarnya ada upaya untuk untuk menahan peran China. Oke, Kan China tuh perdagangannya sangat kuat di Amerika betul. Latin. Terus negara-negara ini sudah berani tidak pakai dolar. Padahal dolar Ya, itu pilar utamanya ekonomi Amerika, betul. sehingga ini memberikan Trump tuh seolah ngasih pesan ke negara-negara Amerika Latin, kalian jangan berani-berani lagi lepas dari dolar. Kalau nggak nanti Oke, kita Venezuela kan, intinya kayak gitu kan. Ya, kita Venezuela kan ya. tapi kan kemudian apakah Trump atau Amerika saat ini punya power untuk betul-betul melaksanakan ancaman itu? Saya pikir enggak. Buktinya kan enggak menduduki Venezuela ya. Ya, Dia hanya tabrak lari aja, serang terus pergi. Terus hanya ngasih ancaman kepada pemerintah baru. Kalau pemerintah baru nggak nurut sama kami, ya. kalau masih tetap jual minyak ke negara-negara Cina, Rusia, Iran, nanti kami akan perhitungkan lagi. Nah, hanya sebatas itu. Kemudian Greenland juga seperti itu, tapi kan terakhir juga ngomong oke, kita nggak jadi ngasih ini pajak, kan banyak lah ancamannya gitu ya. Betul, betul. Nah, kemudian Iran juga seperti itu ya. Kalau saya pikir itu memang justru menunjukkan Amerika semakin melemah ya. Karena apa? Dulu hanya dengan bujukan negara-negara sudah berani nurut. Nah, sekarang terpaksa diancam ini ya, Betul. gitu kan, diancam. Tapi juga kan negara-negara sekarang sudah jauh lebih berani ya. Ya, Buktinya negara-negara Amerika Latin udah berani jual minyak dengan non dolar. ada BRICS. Betul betul. Jadi ada tempat berlindung yang baru lah Ya. intinya ya. Ada Cina, ada Rusia. Dan kita lihat yang menarik itu buat saya ini Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kan selama ini nurut banget sama Amerika ya. Oke, ya. Sudah berani dong jual minyaknya pakai Betul. yuan gitu. Iya, 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 iya. Ya, karena mereka juga sadar bahwa ini Amerika ternyata tidak sekuat dulu. Betul, Jadi betul. kalau betul-betul hanya mencari perlindungan sama Amerika saja itu Nggak beresiko. cukup. Ya. Dan sewaktu-waktu uang mereka bisa dibekukan. Oke. Iya kan kayak Ya. Rusia, Ya, tiba-tiba ya. aja uangnya dibekukan. Makanya Rusia kan ngejek banget kemarin ya waktu masalah board of peace itu. Oh ya kita mau ngasih duit untuk ini tapi ambilnya dari uang yang dibekukan itu. Iya kan gitu. Dicairin dulu dong. Iya. Nanti kita kasih dari Iya. situ. Jadi negara-negara istilahnya negara-negara selatan ya, global ya. south itu udah melihat bahwa ini Amerika semakin melemah. Kalau nurut sama Amerika malah beresiko Ya, karena ya. uang kita kalau kita semua uang dolar malah kita nanti tiba-tiba nggak punya uang lagi karena dibekukan. Ya mending Jadi jualan ancaman Perang Dunia Ketiga ini kayaknya hanya ancaman dari Trump gitu. Apa ya? kayaknya enggak ya. Oke. Jadi saya pikir enggak karena ya negara kalau disebut perang dunia kan artinya perangnya di berbagai benua ya. Ya. Nah, kalau hanya di Timur Tengah berarti kan perang regional gitu kan. Nah, negara-negara enggak ada yang mau perang kan. Siapa yang mau perang? Kan rugi. Betul, Mendingan betul. berbaik-baik saja ambil saling menguntungkan kerjasama ekonomi. Saya pikir itu. Dan kalau di Greenland kan nada bicaranya Trump yang terakhir di Davos udah mulai melunak tuh gitu kan ya. Ya. Itu akhirnya bisa jadi itu hanya ancaman aja Ancaman, dari iya. seorang superpower yang sedang insecure gitu ya Ibu Betul ya. betul sekali. Nah mungkin kita bicara soal ini Bu, siklus. Nah mungkin sekarang kita akan bicara soal siklus peradaban. Mungkin ini menarik gitu ya. Katanya setiap 250 tahun itu ada roda dunia itu berputar gitu. Bagaimana Ibu Dina melihat perkembangan dunia saat ini dengan siklus itu? Ya ini sebenarnya ada dari bukunya Sir Bagot ya. Dia menulis buku tentang bagaimana imperium-imperium itu tumbang gitu. Bukunya itu tahun 1976 kalau nggak salah. Oke. Nah dia mengatakan itu kan dia sejarawan Inggris nih. Jadi dia ngitung peradaban yang dulu ya, Persia, Syria, yang pokoknya peradaban yang lama itu siklusnya 250 tahun terus tumbang. Oke. Nah, yang menarik Amerika tuh tahun ini 250 tahun Tahun juga. ini 250 tahun. Oke. Nah, di buku tersebut yang dia jelaskan waktu uang mereka bisa adalah dibekukan. bahwa tumbangnya sebuah negeri atau peradaban besar itu penyebabnya tuh ketika ekonomi semakin sulit. Oke. Kemudian masyarakatnya juga sudah semakin sinis ya, juga
mungkin nggak percaya lagi sama pemerintahnya, dan kemudian sikap materialisme. Terus yang menarik itu ada ini, peran agama semakin berkurang gitu loh, ada iya, juga iya, itu iya. juga. Terus juga yang jelas yaitu yang sikap materialisme, sikap arogansi. Nah itu yang membuat sebuah negara bisa Dan ciri-ciri tumbang. itu muncul di Iya, Amerika Serikat kelihatan ya. sekali ya betapa arogannya, betapa materialis. Kan Trump ini kelihatan sekali ini ya, kayak kalau mungkin bisa diistilahkan real estate geopolitics gitu ya. Ya nggak Oh, sih? ya, ya. Maksudnya negara-negara tuh dianggap aset gitu loh, Ya, ya kan? betul. Padahal itu kan kedaulatan. Betul, itu Terakhir yang kedaulatan. di Davos itu dia ngomong soal Gaza, Aha. kan dia ngomong saya itu seorang real estate sejati. Saya ngeliat ini banyak apa, kalau kita bangun resort nih di Gaza ini banyak untung ini Itu kayak seorang gitu. presiden gitu ya, Iya. Ibu. Jadi buat dia tuh apa-apa tuh bisa jadi uang, kan materialis banget ya kayak Ya, gitu. ya. Amerika selama ini seperti itu memang, tapi sekarang tuh kayak puncaknya banget gitu. Ya, Dan betul-betul kalau dulu masih dibungkus bahasa diplomatik kan, masih dibungkus oh ini masalah HAM, masalah demokrasi. Kalau sekarang tuh enggak, bahkan hukum internasional pun kan Trump bilang oh ya standarnya moral saya, dia bilang gitu. Nah, iya, sosok Trump ini yang apa ini ya gitu. Iya, jadi kayak kalau saya pikir kayak ini tuh kayak apa ya, titik mungkin ya kalau pakai ramalannya Sir Bagor itu ya mungkin ya sudah ini gara-gara udah saking puncaknya gitu ya. Kamu ya sekarang tumbang ya gitu. Mungkin aja ya. Baik. Oke, terima kasih Ibu Dina atas waktu yang diberikan untuk kami gitu ya. Sama-sama, terima kasih. Diskusinya sangat menarik dan penting gitu, karena ketegangan di Iran pada hari ini bukan hanya soal demonstrasi, juga bukan hanya semata tuntutan rezim, melainkan di sini ada ketegangan politik secara global yang tidak bisa dilepaskan antara satu simpul dengan simpul yang lain. Iran dalam konteks ini bukan hanya aktor di Timur Tengah, melainkan simpul penting dalam geopolitik global. Memahami Iran berarti memahami bagaimana dunia saat ini bergerak dan kemana arah ketegangan global itu bisa membawa kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.